Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزكم الله، rahimani wa
dari kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saya dan panjenengan semuanya masih diberikan oleh Allah berjuta-juta kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kehidupan yang hanya sementara ini. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, saya mengajak yang telinga saya dekat dengan lisan saya. Nasihat ini ditujukan karena tidaklah dia ini lebih butuh untuk nasihat daripada panjenengan semuanya. Saya lebih butuh nasihat daripada panjenengan semuanya. Yakinlah bahwasanya setiap pendai, setiap khatib, setiap orang yang berceramah itu lebih butuh nasihat daripada yang dinasihati. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi kondisi apapun, kita harus menjaga diri kita untuk senantiasa takut. Andai kita berdoa, bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah adalah Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi kalau sudah melakukan kemaksiatan, itu sudah lupa. Kita tanamkan diri kita bahwasanya setiap gerak langkah apapun yang kita lakukan, kalau orang Jawa mengatakan oh bayarnya dia Allah tahu. Apalagi setiap perbuatan, perkataan apapun Allah tidak luput dari pengawasan terhadap diri kita. Ma'asyiral muslimin Allah, salawat salam marilah terus kita hadirkan, kita sanjungkan kepada manusia teragung termulia yang nanti sahabatnya kita akan nantikan di yaumul qiyamah, bahwasanya diriwayatkan nanti berbondong-bondong orang mendekati yang namanya Telaga Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat di akhir zaman nanti di akhirat, bahwasanya mereka akan mencari siapa nabi-nabi mereka yang akan bisa berikan syafaat, berikan pertolongan. Orang akan lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan saya akan bisa berikan syafaat kepada kalian. Orang akan lari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak akan bisa berikan syafaat. Lari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan bisa berikan syafaat. Lari kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan saya tidak bisa berikan syafaat. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, beliau juga mengatakan tidak akan bisa berikan syafaat kepada manusia, kepada pengikutnya, hatta sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan hak prerogatif, hak untuk memberikan syafaat kepada manusia, kepada umatnya, tidak kepada umat-umat yang lain. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan, wahai Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Sekali lagi, banyak orang yang menyelisih Rasulullah SAW di dalam setiap ibadah, amal-amal yang mereka lakukan. Bahwasanya Allah sudah menegur kita ini berlelah-lelah, bersusah payah, amilatun nasibatun taslana al-amil. Kita ini sungguh-sungguh luar biasa kita melakukan ibadah. Amilatun nasib taslana al-amil, mereka ini masuk neraka hamil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mereka berkuil, beliau menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh sahabat, wahai al-mu'min, kenapa kau nangis? Saya melihat orang itu beribadah sungguh-sungguh luar biasa, bersusah payah, lelah-lelah, tapi mereka masuk neraka hamil. Itulah mereka
Umar bin Khattab berpesan, wahai para sahabat, kalau kalian tidak beramal sesuai dengan amal Rasulullah SAW akan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab itu ulama sering mengatakan celakalah orang yang senantiasa menyelisihi, menambahi dan mengurangi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Belajar. Dari mana kita tahu hak ini batil, ini sunnah atau yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Belajar dengan kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan tahu ini yang hak, ini yang batil. Masuk Allah di dalam kesempatan yang sangat pendek ini, saya menyebut saya pendidikan ini berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang lebih dari 60 tahun. Sholat Jumat berpuluh-puluh tahun. Ada syarat rukun sholat Jumat kalau dengan ngerti. Masuk mulai dari masjid, mulai dari awal kalau jenengan, makanya semuanya dengan ilmu. Masuk masjid dengan kaki kanan, kita lepas kaki kiri, kita membaca doa. Setelah itu masuk kita sholat sunnah. Kalau jenengan sisa Jumat begini, ma'asyiral muslimin, di dalam sholat Jumat Allah sudah menegur kita kepada jenengan, memberikan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzikrihi dzalika khairun in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, ketika kalian disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au, bersegeralah untuk mengingat Allah. Alhamdulillah, untuk mengingat Allah. Pulau dengan ini, kalau sholat Jumat seperti ini, banyak orang menganggap pahala orang yang sholat Jumat sing karya sampai sing kisi pokok, tidak sama. Tidak sama. Kata Rasulullah SAW, ketika panjenengan masuk ini dan khatib sudah berdiri di atas mimbar, maka pintu catatan dari Rasulullah sudah ditutup. Pintu catatan ini oleh malaikat sudah ditutup. Apa yang kita perlu dapatkan? Apa yang perlu dapatkan? Apalagi kalau panjenengan di saat Jumat seperti ini sudah datang yang tertinggal, ngantuk. Kata Rasulullah SAW, orang yang saat khatib berkhutbah dia tertidur Jumatan, bagaikan orang perang belum perang terus kalah, belum perang sudah kalah. Kalau panjenengan ada sudah di pojok tidur apa yang kita dapatkan? Padahal Rasulullah SAW ayat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW diberikan penafsiran oleh para ulama, inna dunya mal'unun, sesungguhnya dunia ini mal'unun, terlaknat. Mal'unun mafiha, apapun yang ada di dalamnya itu terlaknat, illa dzikrullah. Ayat ini nyambung dengan perkataan Allah, firman Allah dalam surah Jumat. Kita ketika disuruh melaksanakan illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat. Apa yang kita tahu walaupun minasai muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, di dalam khutbah yang kedua ini saya sedikit menyatakan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Muhammad, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dunia ini telah
Makanya ketika panjenengan disuruh fas'au billah, segeralah untuk mengingat Allah, segeralah panjenengan repot serepot apapun, wadarul baik, ketika jenengan berjual beli, tinggalkan. Jenengan di kantor repot, tinggalkan untuk mengingat Allah. Illa bidzikrillah, kata Rasulullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang saat Jumatan seperti ini, pokoknya Jumatan gugur kewajiban, bukan. Kalau panjenengan ingin pahalanya sempurna sesempurnanya, makanya banyak amalan-amalan yang diantaranya yang dirahmati, yang didoakan oleh para malaikat, diantaranya panjenengan sok yang terdepan. Ini yang terdepan. Menjenguk orang sakit itu juga para malaikat. Panjenengan subuh, panjenengan infak masuk juga kan malaikat. Banyak amalan-amalan yang tidak membangkitkan kalau panjenengan untuk didoakan para malaikat. Begini yang di depan didoakan para malaikat, ampunan dan juga rahmat. Kalau yang doa malaikat pasti akan dijawab oleh Allah SWT. Tidak. Walaupun apapun yang ada di dalam dunia ini terlambat, illa billah, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Kalau panjenengan tidak lakukan sangat terbatas. Sebentar sehat, sebentar sakit. Mumpung panjenengan masih muda, masih kuat, rukuk yang lama. Karena rukuk panjenengan ini yang lama ini akan menggugurkan dosa-dosa. Ingat dosa kalian. Sujud yang lama karena sujud akan menggugurkan dosa-dosa. Sebentar sehat, sebentar sakit. Sebentar susah, sebentar senang sebentar. Berapa lama panjenengan? Tidak lama solusi. Lihat tetangga panjenengan yang kemarin sehat sekarang sudah tidak ada. Berapa? Tidak lama. Yang kemarin masih menangi sholat mungkin sekarang sudah tidak. Makanya orang-orang beriman itu harusnya minimal kalau panjenengan mencari 70 teman yang untuk bisa mensafati nanti akhirat. Mensafati setiap diri bisa mensafati. Di dalam hadis yang sahih itu, ketika kalau panjenengan sudah masuk surga, akan ditanya siapa temanmu yang belum masuk surga. Cari, kata Allah, cari. Kalau panjenengan mempunyai teman-teman yang tertinggal, ya Allah, dulu saya punya teman sebulan, dia sholatnya sama saya, Allah pas sekalian. Dulu puasanya bareng dengan saya, dulu hajinya bersama saya, itu nanti akan bisa bersama. Minimal di HP ini ma'asal muslim ada 7 orang yang bisa mendoakan, yang memberikan syafaat kepada panjenengan. Bukan grup-grup yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dapat coba live. Orang yang banyak berdoa kepada live, karena setiap panjenengan saya berbicara, panjenengan membuka ini akan membuka pintu hisab baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuka pintu hisab. Betapa banyak nanti kalau panjenengan akan kita habiskan untuk hisab dengan HP ini. Apapun yang ada di dalam zat Allah. Yang ketiga, yang kedua adalah orang yang senantiasa pulau panjenengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah alim, orang yang pandai dan orang yang belajar tentang agama. Belajarlah masa muslimin. Sekarang banyak kajian untuk lihat kalau panjenengan itu menuntut ilmu, karena nanti ini juga akan ada hisab yang asal muslimin, sehingga waktu kita tidak akan tersia-siakan. Kalau besok Jumat depan, jangan panjenengan telat lagi. Anda jangan telat lagi. Saya jangan telat lagi. Jangan telat lagi. Puluhan tahun kita sholat Jumat, tapi adab dan syarat rukun untuk sholat Jumat untuk bisa memberikan memenuhi pahala-pahala yang luar biasa. Kalau panjenengan tidak mengerti, jangan tidur, jangan telat. Tidur orang yang perang, gunung perang harus kalah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita diberkahi, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala kalau dengan akan dibagikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اسقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اسقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا سميع البصير اللهم اسقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين يا بصير يا سميع بصير يا سميع بصير اللهم تقبل اللهم انك انت السميع والمعين التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.